Kelas 10 IPA metodis 5 kita akan belajar vektor di ruang dimensi 2 atau bidang. Artinya kita kali ini belajar di bidang koordinat kartesius yang sumbu X dan sumbu Y. Nanti kan kalau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar di ruang dimensi 3 atau di R3. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, memang di matematika ketika belajar vektor kita belajar di bidang dan ruang. Nah, jadi misalnya seperti ini, saya sudah gambar dalam bidang dimensi 2, ini sumbu X, sumbu Y. Ya, kemudian ada titik A 2,2, titik B 6,5. Nah, kemudian kan kalau kita bicara vektor kan kita tidak hanya bicara besarnya, nilainya, tetapi kita juga bicara tentang arahnya. Makanya kalau kamu perhatikan di sini ada tanda panah. Artinya nanti vektornya di titik pangkal A, titik ujungnya B. Kalau kita analogikan seperti mobil yang bergerak, posisi awalnya di A. Nah, kemudian karena mobil bergerak dalam bidang kartesius seperti ini, berarti tentu yang kita lihat pergerakan mobil adalah ke kanan, ke kiri, atau ke atas ke bawah. Ya, kalau tidak ke kanan, ke kiri, kemudian ke atas atau ke bawah, maksudnya begitu. Nah, jadi posisi tujuannya kan di B. Jadi dari posisi A bergeraknya ke kanan dia 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita hubungkan ini ke kanan 4. Nah, kemudian nanti ke atas 1, 2, 3, 3. Oke. Nah, jadi pergerakan mobilnya adalah ke kanan 4 satuan, ke atas 3 satuan. Nah, jadi vektor dalam dimensi 2 seperti ini sering kita tuliskan menjadi AB vektor. Seperti itu ya. Nah, kemudian secara umumnya saya buat lagi dalam dimensi 2 begini dengan titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2. Kemudian titik pangkalnya A, titik ujungnya B, bisa kita lihat dengan tanda panah yang berangkat dari A menuju B. Berarti titik pangkalnya ini ya. Sehingga vektor ini bisa kita tuliskan dengan AB vektor. Ini namanya AB vektor dengan panah seperti ini. Tetapi bagaimana vektor AB kita tulis dalam komponen X1, Y1, X2, Y2? Nah, jadi maksudnya apa? Kalau kita mengingat kemarin definisi vektor posisi, ya saya ulang dulu sebentar vektor posisi, saya gambar dulu ulang sebuah diagram kartesius dengan lengkap 2 titik, dan kemudian nanti kita buat vektor posisi dari sebuah vektor. Nah, yang ini sudah saya gambar, ada titik P dan titik Q dengan vektor PQ. Ini disebut vektor PQ. Ya. Kemudian saya bilang di pertemuan sebelumnya, setiap vektor bisa kita buat vektor posisinya. Artinya, dari titik pangkal dan titik ujung kita hubungkan ke pusat O, karena vektor posisi pengertiannya adalah vektor yang titik pangkalnya O. Jadi kita buat begini. Titik pangkal O. Kalau titik pangkal O berarti panahnya begini. Oke. Kemudian vektor yang menghubungkan O ke Q dengan titik pangkal O kita bentuk lagi. Oke. Ini Q. Vektor Q saya buat Q kecil. Atau vektor OQ. Boleh ditulis ini vektor OQ. Ya, seperti ini. Kalau vektor OQ berarti titik pangkalnya O, titik ujungnya Q. Bisa ditulis hanya dengan Q kecil seperti ini. Karena itu ini pun OP vektor bisa kita tulis menjadi P kecil tanda panah seperti ini. Jadi saya buat di sini P vektor, huruf kecil ya. Jadi jangan asal menulis. Kemudian tadi PQ kita buat seperti ini, PQ vektor.
Nah, dengan aturan penjumlahan dalam bentuk segitiga seperti ini dengan metode segitiga, kita paham, perhatikan bahwa perhatikan panahnya, ini panah ke atas, ini ke sana, dan kemudian ke sana. Dengan metode segitiga bisa kita lihat, perhatikan. OP vektor atau P vektor ini tambah PQ vektor, ini P besar, Q besar, ini P kecil ya, sama dengan Q vektor, betul ya? Ini tambah ini sama dengan ini. Aturan penjumlahan dengan metode segitiga. Ini Q vektor, Q kecil. Nah, sehingga bisa kita tulis bahwa PQ vektor adalah Q vektor kurang P vektor. Jadi maksudnya apa di sini ya? Ini sekarang kita sudah menggunakan vektor posisi ya. Ini Q vektor artinya vektor posisi yang titik pangkalnya O, ujungnya Q besar. Ditulis hanya Q kecil. Demikian juga pengertian untuk ini. Nah, kembali yang tadi. Nah, misalnya ini. Jadi AB vektor ternyata bisa kita tulis menjadi dengan vektor posisi komponen B atau B vektor kurang A vektor. Perhatikan, ujungnya ini tetapi dalam vektor posisi B vektor kurang ini, tapi dalam vektor posisi. Apa kaitannya dengan komponen? Jadi AB vektor adalah, nah B vektor ini titik B kita buat dalam vektor kolom bisa seperti ini. Kita tulis menurut komponennya berarti X2 Y2 kurang berarti X1 Y1, atau boleh ditulis begini, X2 kurang X1 Y2 kurang Y1. Oke. Nah, jadi kalau yang di atas tadi berarti vektor AB adalah dalam komponen bisa kita tulis menjadi komponen B 6 kurang 2, kemudian 5 kurang 2. Hasilnya adalah 4, 3. Berarti komponen AB vektor adalah 4, 3. Memang dari bentuknya pun sudah kita lihat, artinya AB vektor adalah bergerak dari sepanjang 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya vektor nanti ada misalnya PQ vektor, hasilnya adalah 2 minus 3, berarti ini kan vektor yang titik pangkalnya P, titik ujungnya Q, pergerakan dari vektor P ke Q adalah 2 satuan ke kanan minus 3 satuan ke bawah. Nah, jadi terserah berapa titik P. Jadi kalau disuruh menggambar ini, boleh begini hasil gambarnya. Perhatikan, sebut di sini saja 2 minus 3. Letakkan aja di sini misalnya 2 minus 3. Bukan, maksudnya titik P. Maksudnya titik P. Kemudian kan ujungnya kan Q. Q di mana? Nah, dari titik P geser 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Kita geser 1, 2 ke bawah, 3 satuan, 1, 2, 3 Q. Nah, inilah titik Q, inilah PQ vektor. Apa mesti begini? Jawabannya boleh juga kamu buat begini. Ini salib sumbunya, letakkan aja di sini P. Atau di sini P misalnya, boleh? Sini dulu P kita buat. Kemudian vektor PQ 23, berarti tetap dari titik P kita gerakkan 2 kali ke kanan, 1, 2 ke bawah 3, 1, 2, 3. Ini nanti vektor PQ-nya. Ya, perhatikan bahwa akan arahnya, bentuknya, panjangnya pun sama. Meskipun letak titik P berbeda kita tempatkan. Toh juga di sini tidak diketahui berapa titik P, berapa titik Q awalnya. Sudah? Nah, pengertian ini perlu kamu pahami dan perlu kamu catat dengan baik. Sehingga ketika kita lihat ini,
Saya minta nanti catat dulu dengan rapi ya. Jadi sehingga ini bisa kamu kesampingkan dulu di bagian yang lainnya. Yang tadi aja kamu catat dengan teratur. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini vektor AB besarnya atau panjang. Ya, besar vektor disebut juga panjang vektor. Kan kamu bisa menggunakan rumus Pitagoras. Ini kan siku-siku. Kalau kita lihat kan 3, 4, triple Pitagoras ini pasti 5. Oke, bagaimana mencarinya? Kan tidak mungkin semua vektor kita gambar dalam dimensi 2 begini. Kita gambar dalam salib sumbu. Nah, jadi akhirnya AB vektor bisa kita cari dengan panjang AB vektor. Panjang ini, simbol panjang begini. Adalah akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 16 tambah 9 akar dari 25. Kaitannya dengan rumus ini apa? Nah, kalau begitu panjang AB vektor, ditulis dengan begini. Ini adalah Pitagorasnya, akar dari. Oke. Nah, tadi kan 4 ini dari mana? 4 ini 6 kurang 2, berarti kalau dia dalam komponen X2 kurang X1 kuadrat. Ini X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, sekarang saya buat dalam bentuk umum. Nah, misalnya ini A vektor. Saya buat A vektor begini saja. Nah, kemudian kan ini juga sebuah vektor. Artinya panahnya ke sini saya buat, ini panahnya ke atas. Nah, ini misalnya U vektor, U kecil, ini V vektor. Jadi nanti kalau ditanya panjang vektor A adalah akar dari vektor U kuadrat, seperti ini, oke, tambah V kuadrat. Seperti itu ya. Dah. Nah, meskipun sebenarnya ini lebih cenderung kepada panjang untuk kita letakkan di sini. Jadi sementara kita tulis begini saja dulu untuk bentuk umumnya. Baik, kemudian kita akan menyelidiki operasi vektor kolom. Kita masuk ke contoh dulu, baru nanti rumusan umumnya. Nah, misalnya di sini ada titik A 3,2, titik B minus 4,1. Ini pusat O 0,0. Nah, kemudian ini jadi A vektor, vektor posisi ya. Artinya titik pangkalnya O, titik ujungnya A. Jadi A kecil kita buat. Kemudian ini juga vektor B vektor seperti ini, vektor posisi. Oke. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan vektor A tambah vektor B. Perhatikan saya tulis di sini. Vektor A, sini saya buat vektor A tambah vektor B. Nah, bagaimana secara geometrinya ketika kita menjumlahkan vektor A dan vektor B dalam bidang seperti ini? Nah, jadi artinya ketika kita melihat vektor A tambah vektor B, ini kita pindahkan, Tapi besarnya sama, arahnya sama. Kita pindahkan sehingga pangkalnya tidak di O, tetapi di A. Pindahkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi, artinya boleh sih kita kesampingkan sementara gambar yang ini. Nah, kemudian ini kan OA 32. Dijumlahkan dengan titik min 1, 4. Nah, dari ujung titik A, gerakkan 4 ke kiri, 4 satuan ke kiri, 1 ke atas. Dari sini lihat. 1, 2, 3, 4. Ke kiri ya. Kemudian ke atas. 1. Nah, ini vektornya. Lihat. Ini sama itu dengan ini. Vektor yang ini sama dengan vektor yang ini.
Nah, sehingga dengan metode jajar genjang kemarin kan hasil dari penjumlahannya kan jadi ini hasil penjumlahannya. Bagaimana membaca titik ini? Titik misalnya hasil penjumlahannya kita simbolkan dengan titik C misalnya. Bagaimana membaca titik C ini? Oke, kita membaca ini kan dari pusat 1, 1, 2, 3, 1,3. Nah, ternyata 1,3 ini diperoleh dari mana? Ini kan penjumlahan dua vektor tadi, berarti komponennya kita jumlahkan 3 tambah minus 4, 1, 2 tambah 1, 3. Ternyata A vektor tambah B vektor adalah, kalau komponen A tadi kita sebutkan X1, Y1, komponen B X2, Y2, maka ini menjadi X1, Y1 tambah X2, Y2. Jadi dalam contoh kita ini ternyata vektor A tambah vektor B, langsung aja hasilnya adalah 32. Ini komponen A dulu 32 tambah minus 41. 3 kurang 4 min 1, 2 tambah 1, 3. Nah, komponen itu min 1 ini ya, maaf tadi ya, bukan 1 ya, min 1,3 ya. Oke, min 1,3. Oke, nah itu untuk A tambah B. Bagaimana sekiranya ditanya A vektor kurang B vektor? Apakah juga pengurangan komponen? Benar. Nah, jadi kalau misalnya ini vektor A, A32, kemudian kita kurangkan dengan vektor B. Artinya ini kita pindahkan, arahnya tadinya ke sana, kita pindahkan arahnya jadi berbeda, tetapi besarnya sama. Jadi dari sini bergerak kita ke arah berlawanan dari minus 41. Langsung aja kita gerakkan. Lawan dari minus 4 kan 4, berarti ke kanan. Karena bergeraknya jadi berlawanan. Jangan lagi, kalau minus kan ke kiri, kita hitung 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kan angka 1. 1 harusnya ke atas, lawannya ke bawah ini. Coba kita baca titik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 7,1. Oke, apakah sama A vektor? Saya buat di sini sele-selenya. Kurang B vektor hanya mengurangkan komponen. Komponen A vektor adalah berarti 32 kurang komponen B minus 4. 1 benarkah 71? 3 kurang 4, 7. 2 kurang 1, 1. Ternyata A vektor kurang B vektor, langsung aja X1, Y1. Kalau ini X1, Y1 kurang Y2, Y1, maksudnya X2, Y2 ya, X2, Y2. Nanti bagus catat ya. Nah, kemudian kamu akan buktikan juga bahwa sebuah skalar ketika kita kalikan dengan vektor berarti menggunakan komponen A vektor adalah X1, Y1, berarti K kali X1, Y1. Ini bagus, catat pemahaman ini ya. Nah, lagi perhatikan nanti karena ada komponen vektor atau vektor pun bisa ditulis dalam simbol-simbol seperti I, J, dan K. Kalau dalam dimensi 3 sampai K. Ini vektor A. Saya buat panahnya begini, ini A vektor. Ini vektor B, ini B vektor. Nah, kemudian perhatikan ini titik 1,0. Ini saya buat tanda panahnya begini. Nanti waktu kamu gambar buat skalanya yang besar saja ya. Nah, kemudian ini panahnya ke sana, berarti ini saya simbolkan vektor I. Vektor I, huruf I kecil. Nah, sorry ini angkanya agak cukup kecil. Nanti saya minta kamu buat skalanya agak besar ya. Ini panahnya ke atas. Ini vektor J. Seperti ini vektor J, vektor I seperti ini, dan vektor C, J. Oke, artinya ini vektor I dan vektor J adalah vektor yang panjangnya 1. Ya, jadi I dan J disebut vektor satuan.
vektor satuannya dalam arah positif, ini ke kanan, dan dalam arah positif juga ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, sehingga vektor OA ini, vektor OA bisa kita tulis menjadi, ini kan 43, harusnya vektor OA dalam komponen kan 43. Artinya 4 ke kanan, 3 ke atas dengan titik pangkal O. Bisa ternyata kita tulis menjadi 4 kali komponen ini. Ini kan 1,0 ini, titik 1,0. 1,0 ini sistem kombinasi linear namanya. Tambah 3 kali vektor, kemudian ini kita membaca ini kan 0,101. Nah, seperti sama ya. Kalau kita lihat kan 4, 0, tambah 3 kali 0 kan 0, 3. Kan 4 tambah 0, 4, 0 tambah 3, 3. Sudah? Nah, jadi di vektor B pun seperti itu tentunya. Nah, vektor OB ini pun ternyata bisa kita tulis, yaitu berapa tadi vektor OB? Minus 22 dengan kombinasi linear seperti ini. Minus 2, 1, 0, tambah 2 kali vektor 0, 1. Ya, vektor kolom ini namanya ya. Nah, jadi secara umum bisa kita tulis seperti ini. Vektor OA ini yang XY bisa ditulis dalam bentuk lain menjadi seperti ini. X10 tambah Y01, di mana XY komponen dalam bidang koordinat. Nah, atau bisa kita tulis menjadi X ini 10 tadi kita simbolkan menjadi I vektor tambah Y J vektor. Nah, sehingga titik-titik seperti ini, vektor OA, nanti akan kamu ketemukan ditulis bukan kadang lagi dengan begini. Ini OA terkadang ditulis menjadi boleh begini atau ditulis begini. 4I tambah 3J. Seperti ini. Nah, jadi jangan kamu nanti agak aneh ketika melihat 4I tambah 3J. 4I tambah 3J boleh kita tulis 43 begini. Dasarnya ya seperti ini. Nah, sehingga ketika ada penjumlahan dua vektor, misalnya begini penjumlahan dua vektor. Nah, misalnya vektor A artinya vektor posisi A adalah 2I kurang 3J, vektor B adalah 4I tambah 5J. Nah, vektor A tambah vektor B jumlahkan aja menurut jenis komponennya. Berarti 2I tambah 4I, 6I. Kemudian minus 3 tambah 5 adalah 2J. Sama ketika kamu buat ini dalam 2 minus 3, ini 2 minus 3, ini menjadi 4, 5 dalam bentuk vektor kolom begini. Kalau kita jumlah ini kan menjadi 2 tambah 4, 6, minus 3 tambah 5, 2. Sama juga 6I tambah 2J ya. Nah, jadi ini permulaan yang menarik sebenarnya untuk kamu semakin mengerti. Nah, saya pikir itu dulu pembahasan kita kali ini, tetapi nanti kalau ada soal, coba kamu selesaikan meskipun soalnya sangat sederhana, kemudian kumpul. Saya minta ini semua dicatat dengan rapi, termasuk kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi yang tidak tertuang dalam tulisan, kamu buat dalam catatan-catatan khususmu. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu. Oh ya, satu lagi tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Ya, vektor yang panjangnya 1. Jadi dari sebuah vektor kita bisa buat vektor satuannya. Misalkan ini vektor A 43 ya. Udah vektor posisi nih ya. Artinya ke sini panjangnya 4, ke atas 3. Nah, kemudian panjang vektor A ini kan 5. Tadi pakai Pitagoras. Kamu paham bahwa panjang vektor A adalah 5. Atau boleh kamu cari panjang vektor A dengan rumus begini. Panjang vektor A sama dengan akar dari, kalau kamu mau pakai komponen sih boleh.
Tapi nggak pun boleh. 4 kuadrat tambah 3 ke kuadrat. Ya, atau boleh gini, 4 kurang 0 kuadrat tambah 3 kurang 0 kuadrat. Ya, mencari panjang dua vektor. Jadi nanti kalau ada vektor, misalnya titiknya vektor A, misalnya 2i kurang 3j, maka panjang vektor A langsung aja akar dari 2 kuadrat tambah minus 3 kuadrat, gitu aja ya. Paham ya? Oke, jadi nanti akar dari 4 tambah 9, akar dari 13. Paham untuk ini? Nah, sekarang kita sudah dapat panjang vektor A 5. Sekarang kita mencari vektor satuannya. Vektor satuan yang akan kita cari adalah vektor yang panjangnya 1 tetapi berimpit dengan vektor ini. Artinya seperti bagian dari vektor ini. Kalau ini panjangnya 5, berarti kita cari vektor yang panjangnya 1. Misalnya ini sampai sini. Nah, bagaimana mencari vektor satuannya? Rumus vektor satuan adalah begini. Ini vektor satuan dari vektor A. Ini vektor satuan dari vektor A adalah 1 per panjang vektor A kali A vektor. Jadi dalam soal ini 1 per panjang vektor A tadi 5. Vektor A tadi dalam komponen bisa kita tulis menjadi begini kan. 43 kan? Boleh ya. Atau 4i tambah 3j. Boleh ya. Berarti hasilnya ini adalah 4 per 5, 3 per 5. Atau boleh ditulis 4 per 5i tambah 3 per 5j. Yang mana itu vektor satuannya? Berarti kita gambar titik 4 per 5, 3 per 5. 4 per 5 itu 0,8. Kira-kira di sini. Nah, ini kan 1, saya buat 1, 2, 3, 4. Ini 2, ini 2 petak, ini 1, saya buat ini 8. 0,8, kemudian 0,6. 3 per 5 kan 0,6. Ini 0,6 ini. Oke, ini vektor satuannya. Ini E vektor. Ya, ini titiknya adalah 4 per 5, 3 per 5. Ini panjangnya 1 loh. Nanti kamu pakai Pitagoras, ini 4 per 5, ini 3 per 5. Vektor satuannya ini berimpit dengan vektor ini. Kamu pakai Pitagoras, pasti ini panjangnya 1. Coba kita pakai Pitagoras, berarti panjang vektor E sama dengan akar dari 4 per 5 kuadrat tambah 3 per 5 kuadrat. Akar dari 16 per 25 tambah 9 per 25. Akar dari 25 per 25, akar 1 adalah 1. Paham ya? Ini tambahannya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.